Damai sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari. Berjumpa dengan saya, Romo Antonius Joko SY, dalam program seri katekese kali ini dengan tema masa Advent. Saudara-saudari yang terkasih, sengaja saya mulai dari sini, dari altar yang sederhana ini, supaya saudara-saudari juga melihat ada beberapa benda atau simbol yang kurang lebih kalau kita tahu makna artinya, itu juga sungguh baik ketika kita mempersiapkan diri pada masa Advent ini. Misalnya begini, ini ada lilin warna ungu, lalu ini ada taplak altar ungu, sebenarnya mungkin tidak terlalu kelihatan dari situ. Lalu kalau misalnya Romo pakai stola ini warna ungu ini, mungkin sepintas saudara-saudari masih harus menebak dua hal. Apakah ini masa Prapaskah atau Advent gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat ini di sebelah kiri saya. Lihat sebelah kiri saya. Ini ada lingkaran Advent atau krans, Advent krans gitu. Kita pasti akan langsung mengatakan, oh ya, ini Advent. Kita masuk dalam masa Advent. Lalu Advent itu sendiri apa? Advent itu berasal dari bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan, tetapi juga ada yang mengartikan sebagai penantian. Yang dinantikan siapa? Yang dinantikan tentunya ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu sendiri. Tetapi yang penting juga kita harus merenungkan, lalu suasana apa sih yang harus dibangun ketika kita melewati masa Advent ini. Tentunya karena kedatangan yang dinantikan adalah Yesus, maka suasana yang harus dibangun adalah suasana gembira dan sukacita. Memang sedikit berbeda misalnya dengan masa Prapaskah. Sama-sama memang ada suasana tobat, tetapi kalau dalam masa Advent ini memang suasana yang harus dibangun adalah suasana gembira dan sukacita. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, masa Advent ini memang disediakan oleh Gereja Kudus pertama-tama memang sebagai persiapan untuk menyambut kehadiran Tuhan pada perayaan Natal, tetapi sekaligus juga menjadi masa persiapan bagi kita untuk menyambut kehadirannya yang kedua pada akhir zaman nanti. Lalu singkatnya sebenarnya adalah begini, masa Advent ini menjadi persiapan perayaan Natal di dunia, tetapi sekaligus juga persiapan perayaan Natal nanti di surga. Lalu bagaimana dengan liturgi Advent itu sendiri? Liturgi Advent memang berusaha menghadirkan dan menghidupkan kembali pengharapan yang panjang pada umat atau bangsa Israel pada waktu itu, dan kita yang merayakan sekarang ini itu dilibatkan atau ambil bagian kembali dalam pengharapan yang panjang itu. Supaya apa? Supaya kita juga memiliki kerinduan yang sama, mempersiapkan kehadiran Yesus, tetapi yang kedua pada akhir zaman nanti. Lalu pada masa Advent ini nanti kita akan melihat dua tokoh sentral yang utama. Siapa mereka? Yang pertama adalah Bunda Maria, lalu yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Bunda Maria akan mengingatkan kita akan pentingnya iman dalam masa penantian ini. Sedangkan Yohanes Pembaptis akan membantu kita bagaimana membangun suasana tobat selama menantikan kehadiran Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal juga yang harus kita renungkan begini. Masa Advent ini menjadi kesempatan yang bagus bagi kita untuk melihat kualitas diri kita. Dalam arti relasi saya dengan sesama saya, relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan Tuhan, hidup doa kita, ekaristi, pelayanan kita, dan macam-macam lah. Saudara-saudari bisa membuat list. Tetapi kita juga perlu sadari begini, keterbukaan kita untuk mengolah hidup kita tentunya nanti juga akan mendatangkan buah, dan buahnya itu pasti pencerahan hidup. Apalagi kalau itu dilengkapi dengan sakramen tobat. Tetapi memang pada masa pandemi ini kita agak kesulitan untuk itu.
Tetapi saya kira nanti dalam situasi yang sudah agak normal, kalau memungkinkan silakan datang kepada imam untuk juga menerima sakramen ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal lagi yang perlu kita jawab. Sebenarnya apa sih yang paling kita butuhkan untuk melewati masa Advent ini? Menurut saya, ada satu hal yang perlu kita jawab, yaitu soal komitmen atau soal niat. Seringkali kan kita semangat di awal, tetapi tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Karena apa? Karena kita tidak punya komitmen, tidak punya semangat di awal yang bagus. Jadi awal masa Advent ini seperti kita menekan tombol start. Ini kan kalau kita kendaraan itu kalau tidak ditekan ya nggak bisa jalan. Dan ini kan tergantung dari niat, tergantung dari keinginan kita. Apakah kita mau menekan, memulai ini dengan baik atau tidak? Misalnya soal pengolahan diri. Kadang-kadang kan kita mengatakan begini, saya ingin menjadi baik selama masa Advent ini supaya nanti saya merayakan Natal dengan baik. Saya akan berhenti merokok. Tapi ternyata itu juga cuma di mulut saja. Kalau tidak dilaksanakan, tidak dimulai, ya biasanya hanya mimpi saja. Atau hal-hal yang lain kita bisa melihat sendirilah. Seringkali kelemahan kita justru di situ, tidak punya niat, tidak punya komitmen yang kuat untuk itu. Nah, saudara-saudari, saya kira ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita. Memang ini sulit, saya tahu, apalagi kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang penting dan besar. Tetapi saya kira ketika kita membuka hati terhadap penyertaan Allah, menjadi pribadi yang rendah hati, selama masa Advent ini nanti kita akan dituntut untuk sampai berjumpa dengan Yesus. Lalu terakhir kita bisa melihat ini tidak akan pernah ketinggalan ada. Ini Advent Krans atau lingkaran Advent. Ada maknanya nggak sih Romo? Oh ada. Misalnya ini selalu dibuat lingkaran. Ya agak peot-peot sedikit sih biasanya, tapi ya nggak apa-apa. Tetapi lingkaran mau menandakan ini sesuatu yang tidak pernah putus. Ini artinya memang mau menyimbolkan tentang kekekalan Allah. Allah yang kekal itu. Lalu Yesus berasal dari Allah yang kekal itu. Lalu biasanya juga akan dihias dengan daun-daun palma yang hijau yang tidak pernah lekang dengan musim. Hidup dan selalu hijau. Ini menandakan memang Kristus yang pernah wafat atau mati, tetapi hidup untuk kita semua. Tetapi ini juga melambangkan pengharapan kita yang tidak pernah putus akan keselamatan, akan kebaikan Allah, akan pengampunan Allah terhadap kita, tentang penebusan Allah yang sungguh terlaksana dalam diri kita umat manusia. Lalu ini ada 3 lilin yang nanti akan dinyalakan berurutan. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini ungu sebagai lambang pertobatan. Lalu ini ada warna yang lain. Ini warna apa? Ini warna pink, merah muda. Ini juga nanti pada minggu ketiga akan disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Ada sukacita dalam pertobatan. Kita sudah menjalani separuh dari pertobatan itu, tetapi masih dalam suasana pertobatan, tapi kita tahu sudah dekat kegembiraan itu. Lalu apa lagi? Ini ada sebenarnya ini buah ceri, tetapi kita punyanya buah apa? Ceremai. Ini menandakan titik-titik darah Kristus. Lalu mungkin tidak terlalu kelihatan dari kamera, tetapi di sini ada mangkok warna ungu sebagai alas dari lilin-lilin ini. Warna biru. Ini selalu menandakan kehadiran Bunda Maria yang selalu ada untuk gereja. Itu hampir sama dengan yang di sana, tapi tidak kelihatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kira itu kurang lebih yang bisa saya terangkan untuk katekese pada saat ini. Semoga ini sungguh membantu kita, sehingga bukan hanya pengetahuan tentang simbol-simbol, tentang liturgi, tetapi roh apa yang harus kita hidupi selama masa Advent ini, supaya kita juga betul-betul bisa masuk dan akhirnya bisa berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat dan Penebus kita. Tuhan memberkati kita.